wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai majelis taklim tafsir kita dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan, penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Dan juga bertepatan tanggal 17 Agustus kita merasa bersyukur atas kemerdekaan negara kita. Semoga saja Allah langgengkan kenikmatan yang ada di dalam negeri kita ini ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin sekalian, kita melanjutkan pelajaran tafsir pada ayat 44 dari surat Al-Baqarah. Silakan yang ada mushaf boleh dibuka. Kita mulai dengan tahsin tilawah sedikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. بالبر وتنسون تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. Lagi واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. Mohon maaf, itu nu itu namanya mat tabi'i, dua harokat ya. Wasta'inu bis sabri was salah. واستعينوا بالصبر والصلاة. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. التي
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Bisa diperhatikan dalam huruf dhad itu ada isyarah tasydid ya. Itu bacanya fadda, fadda. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم Itu pada ba juga ada tasydid ya. Yudabbihuna begitu bunyinya. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Lebih baik pada ada mem mati, setelah mem ada huruf ba, namanya adalah ikhfa syafawi, itu mendengung ya. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Baik, kita akan jelaskan makna dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Yang artinya ayat 44, mengapa kamu menyuruh orang lain atau menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri?
padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Jadi hadirin sekalian, ayat ini sebenarnya adalah menceritakan bagaimana termasuk kebiasaan Bani Israel yang pada waktu itu Allah turunkan kepada mereka kitab yang namanya kitab Taurat, dan nabinya waktu itu adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi mereka punya kebiasaan yang kurang baik, yaitu apa? Di antaranya adalah kemarin sudah disebutkan, dan ini sifatnya lagi yang akan diceritakan di sini. Mereka memerintahkan kebaikan, akan tetapi melupakan dirinya kebaikan yang sudah diperintahkan mereka kepada umatnya, kepada kaumnya. Itu mereka melupakan dirinya, justru mereka sendiri malah yang paling tidak mengerjakan dengan kebaikan yang mereka dakwahkan, istilahnya begitu. Makanya ini penting sekali. Ini walaupun sebenarnya menceritakan sifatnya Bani Israel, karena ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, ini merupakan nasihat juga untuk kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dengan kita mendengar penjelasan dari ayat ini, kalau begitu apakah ya sudahlah, kalau begitu saya nggak usah dakwah saja, nggak usah menyampaikan kebaikan saja, nggak usah menyampaikan kebenaran saja. Ini juga keliru. Jadi hadirin sekalian, bahwasanya kita mengetahui suatu kebenaran atau suatu kebaikan, kemudian kita menyampaikan, ini adalah merupakan suatu kewajiban. Setelah kita sampaikan, kita amalkan, ini juga merupakan kewajiban yang berbeda. Jadi kalau kita mau meneliti secara detailnya adalah kita mempunyai suatu pengetahuan, ini adalah wajib bagi kita mengetahui mana-mana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, ringkasnya kita punya ilmu lah, mencari ilmu itu sebenarnya wajib. Kemudian langkah berikutnya mengamalkan kebaikan atau ilmu-ilmu agama yang sudah kita ketahui, ini kewajiban yang nomor 2. Setelah itu hadirin sekalian, kita meningkatkan kewajiban yang berikutnya adalah mendakwahkan atau menyebarluaskan kepada orang lain. Ini merupakan kewajiban yang nomor 3. Jadi kalau kita sudah mengetahui kok belum mengamalkan dan juga belum menyampaikan atau mendakwahkan atau menyebarluaskan, satu kewajiban telah gugur dari badan kita atau diri kita. Kita sudah belajar mengetahui ini yang benar, ini yang keliru, ini yang hak, ini yang batil. Kita sampaikan atau kita amalkan. Nah, kita amalkan dulu. Ini berarti 2 kewajiban telah gugur. Setelah itu kita ada kekuatan menyampaikan semampu kita kepada orang lain. Berarti ini 3 kewajiban sudah gugur. Maka jangan terus kita berputus asa, wah kalau begitu berat. Karena ada ayat ini yang menerangkan seperti sifatnya Bani Israel, mereka suka mendakwahkan kebaikan kepada orang lain tapi tidak mengamalkan, akhirnya dicela dalam Al-Quran. Kalau begitu saya nggak usah dakwah, saya nggak usah menyebarluaskan, nggak usah mengajak orang lain kepada kebaikan karena saya sendiri masih buruk. Nah, ini juga keliru. Kemudian bagaimana kita ambil sikap yang tengah-tengah atau yang paling hikmah, hadirin sekalian? Nah, ini masyayikh kita atau ulama-ulama kita ini menyarankan supaya kita tidak lupa dengan kebaikan yang sudah kita sampaikan kepada orang lain, maka hendaknya kita menata diri sebelum menyampaikannya. Di antaranya apa? Salah satu contoh lah, kita mau menyampaikan kebaikan, misalkan silaturahim ke rumahnya orang lain, atau kita mau naik ke panggung di mimbar, atau menjadi seorang mubalik. Itu supaya kebaikan yang kita sampaikan kepada umat itu mudah kita amalkan. Itu sebelumnya kita nata niat, yaitu bagaimana niatannya kita. Ini kupingku atau telingaku yang paling dekat dengan mulutku, inilah yang pertama kali akan niat mengamalkannya. Nah, sehingga dengan kita menata niat seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita dakwahkan atau kita sampaikan kepada orang lain itu nanti akan mudah sekali untuk kita praktekkan atau kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian ayat berikutnya, ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, yang artinya dan mohonlah pertolongan
sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini hadirin sekalian, termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada masalah apapun, entah itu masalah dalam keluarga kita, entah itu masalah dalam masyarakat kita, entah itu masalah dalam kantor kita, pekerjaan kita, kuncinya adalah dua untuk menyelesaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bisabri. Ini sabar ini kalau dalam tafsirnya adalah dengan cara kita menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang tidak diridhoi diantaranya adalah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat perkara yang makruh. Kalau kita lanjutkan, ya, perkara yang sebenarnya tidak dosa, tapi kalau seandainya kita tinggalkan, itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kunci untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah dengan mengerjakan sholat. Kemudian lagi diantara makna daripada sabar, kalau orang itu punya masalah, curhatnya jangan di medsos. Kadang kan orang curhatnya di status ya, ini sedang terjadi apa begitu di rumah tangganya, galau dan lain sebagainya. Maka ini status, nah ini kurang sabar itu. Ini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan manusia, zat yang maha mengatur segala urusannya manusia. Jadi coba sedikit kok malah curhatnya kepada makhluk. Nah, ini kata para ahli tafsir itu, kalau orang punya masalah itu dipot, istilahnya apa? Ditahan di dalam hati. Cukup curhatnya adalah ketika sholat, apalagi dalam saat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti orang itu di dunia tidak lepas dari masalah. Entah masalah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan macam-macam ya. Maka itu kunci penyelesaiannya adalah bagaimana kita kembali hanya melaporkan permasalahan yang kita punya dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang kedua, bagaimana kita buat amal yang baik sesuai arahan Al-Qur'an, yaitu mengerjakan sholat. Nah, inilah yang sering dikatakan sholat untuk menyelesaikan segala urusan kita, yaitu dikatakan sholat hajat. Nah, sholat hajat yang niatnya usolli sunnatal liqadha'il hajati rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya begitu. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, ya boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing. Saya mengerjakan sholat 2 rakaat untuk menunaikan atau untuk memenuhi hajat-hajatku sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, gitu niatannya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk makna daripada sholat di sini, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kalian semua dengan sabar dan sholat. Maknanya sholat adalah doa, hadirin sekalian. Monggo silakan. Lah, doa ini tidak harus memakai bahasa Arab, ya. Kita doa memakai bahasa daerah masing-masing, itu juga boleh, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita tentunya yang maha paham dengan apa yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita. Sehingga dikatakan sholat itu secara bahasa memang artinya adalah doa. Dan kita teliti bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu semua, itu rata-rata isinya adalah doa. Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah Engkau ampuni aku, Engkau sayangi aku, dan Engkau tambahlah keburukan-keburukanku. Nah, warhamni wajburni warzuqni, dan Engkau berilah rezeki kepadaku. Nah, di dalam sholat juga itu ada doa. Nah, ketika baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka inilah hadirin sekalian, termasuk sebagian ulama memahami kunci untuk menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan kita adalah kita dengan menengadahkan kedua tangan kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis diriwayatkan, yang namanya doa adalah senjatanya orang beriman.
Kita mengenang bagaimana pejuang-pejuang kita pada tanggal 10 November ya di Surabaya. Nah, mereka tidak punya senjata waktu itu, hanya sebuah bambu runcing saja. Mereka menghadapi musuhnya yang waktu itu peralatan perang begitu canggihnya, yaitu bambu runcing, dibacakan takbir, doa kepada Allah, Allahu Akbar. Nah, bisa mengalahkan waktu itu penjajah yang sedang menjajah di negeri kita. Inilah bukti bahwasanya memang doa ini hadirin sekalian bisa menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita bicara panjang lebar tentang doa, dan sekarang kita perlu memikirkan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Wahai hamba-Ku, kalian semua doalah kepadaku, maka niscaya aku akan mengijabahi atau mengabulkan doa-doa kalian. Nah, kita sekarang perlu memikirkan, berusaha bagaimana doa kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kita perbaiki keyakinan, memang pasti Allah akan menepati apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Aku kok mau berdoa cepat atau lambat, kontan atau bertempo, pasti Allah akan ijabahkan doa-doaku. Ini harus kita yakini. Jangan sampai aku udah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Nah, ini bahaya ini. Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi khaira." Aku adalah sesuai prasangka hambaku terhadapku, maka hendaklah hambaku tadi berprasangka baik kepadaku. Nah, ini tentang dikabulkannya doa, kapan waktunya, ini adalah merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba harus berprasangka terus yang baik kepada Allah. Ini aku ada masalah, aku tidak curhat kepada siapapun, aku hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, aku hanya curhat kepada Allah tentang masalahku yang lumpuhnya ini. Kemudian yang kedua, aku melangkah, yaitu mengerjakan sholat atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti cepat atau lambat Allah akan selesaikan permasalahan-permasalahanku. Nah, di antara yang perlu kita perhatikan tentang qabuliahnya atau diijabahkannya doa kita, ini kita menghindari perkara-perkara yang menjadikan asbab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya memakan perkara yang haram, minum perkara yang haram, kemudian di antaranya kita jangan memutuskan tali silaturahim, ya. Kita jangan memutuskan hubungan sanak famili kita, ini mertua, ini menantu, ini cucu, ini anak, ini keponakan, Pak Lek, Pak D, dan lain sebagainya. Orang Tenggoro bilang Pak Lek, Pak Poh, Bupoh, iya sih ya. Nah, ini betul-betul kita jaga hubungan silaturahim. Karena orang yang sudah memutuskan tali silaturahim, nah ini sudah doa-doanya ini sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirin sekalian yang menjadikan asbab doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, kita suka menggunjing orang lain. Ini yang sulit. Karena namanya menggunjing itu kalau di dalam Al-Quran, ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumu, menggunjing orang itu adalah ibarat memakan daging. Sedangkan kita ini penyuka daging semua ya. Makan daging itu enak gitu. Lah, sedangkan orang yang menggunjing orang lain itu memakan daging manusia, namanya makan daging manusia kan hukumnya adalah haram. Maka inilah yang menyebabkan kadang itu menjadikan penghambat untuk doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin," dan sesungguhnya salat itu memanglah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Dalam ayatnya begitu. Nah, kemudian khusyuk di sini maknanya adalah orang itu akan mudah sekali mengerjakan sholat. Apabila dia punya masalah, dia selesaikan dengan sholat, dia selesaikan dengan doa. Nah, ini khusyuk artinya apabila kita mengerjakan sholat, maka di hati kita itu merasa tenang, merasa ayem begitu kalau orang Jawa bilang, merasa tentram, nyaman gitu. Sehingga begitu Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam sebuah hadis, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kesejukan mata hatiku di dalam sholat. Maknanya kalau beliau sholat itu langsung hatinya itu adem begitu, hatinya itu tenang.
Nah inilah yang dikatakan orang-orang yang khusyuk, yang dia selalu bagaimana hatinya itu sejuk ketika mengerjakan sholat. Nah kalau kita itu belum sejuk, terus bagaimana caranya? Ya usaha lagi. Nah, kita usaha lagi, mengerjakan sholat lagi. Nah, ini wabil khusus kalau di pondok pesantren kita sudah diwadahi itu ketika bulan Ramadan diajari ya, mau sholat yang 1 juz ada, 5 juz ada, 10 juz juga ada, bahkan 30 juz dalam semalam juga ada. Lah inilah bagaimana merupakan latihan supaya kita ini berlama-lama di dalam sholat, supaya merasakan kesejukan hati, merasakan ketenangan, ketentraman, sampai nanti kalau orang itu sudah punya pengalaman menyelesaikan masalah dengan sholat, nah ini sudah, dia akan sulit meninggalkan sholat. Dan itu banyak sekali cerita bagaimana orang itu menyelesaikan masalahnya itu dengan sholat. Maka inilah hadirin sekalian, bagaimana usaha kita supaya selalu belajar lagi menyelesaikan masalah dengan sholat. Kemudian ini nggak ada masalah ya. Makanya sebelum ada masalah kita sholat dulu. Contohnya yang mau berdagang, dia berangkat menuju ke tokonya, dimulai dengan sholat isra, sholat duha, sholat hajat. Mau berangkat ke kantor, yang mudah-mudahan berangkat sekolah ya, dimulai dengan sholat. Supaya apa? Nanti ketika di lapangan pekerjaanku Allah mudahkan segala urusan. Nah, insya Allah niat ya. Insya Allah. Nah begitu. Kemudian hadirin sekalian, al-khashiin Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang berikutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 46 yang artinya yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, ini orang yang khusyuk Allah Subhanahu wa taala terangkan, yaitu orang yang di dalam hatinya ada kekuatan yang mantap. Aku ini hidup dihidupkan oleh Allah. Nah, kemudian nanti aku akan mati juga, toh akhirnya akan berjumpa kepada Allah. Setelah aku mati, nanti akan dibangkitkan di hari mahsyar, yaitu akan menuju juga kepada Allah. Maka inilah hadirin sekalian, ini kunci yang pertama kali supaya kita ini menjadi orang yang selalu khusyuk, selalu tenang ketika di dalam sholat adalah bagaimana kita harus selalu memikirkan dan meyakini sampai tingkatannya tidak ada keraguan-raguannya, bahwasanya aku lahir tanpa kita minta kepada Allah, nanti suatu saat juga kita akan mati tanpa kita menolaknya, tanpa bisa menolaknya juga tanpa bisa memintanya kapan kita mati dan juga di mana, ini semua adalah rahasia Allah dan itu pasti akan terjadi. Di dalam ayat yang lain, dalam surat yang berikutnya Allah terangkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang punya nyawa pasti dia akan menemui yang namanya kematian. Kemudian ayat itu diterangkan lagi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kalian semua pasti akan ditepati balasan kalian semua di hari kiamat. Nah, balasan ini kalau amalnya baik ya dibalas dengan surga, kalau amalnya buruk ya dibalas dengan neraka atau dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kunci yang pertama atau langkah yang pertama supaya kita ini selalu khusyuk, kita tanamkan keyakinan bahwasanya kita semua nanti pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang artinya ayat 47, wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Nah, ini kita sudah jelaskan kemarin, di antara nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil yang tidak pernah diberikan kepada umat yang lain, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya Bani Israil pernah diberi nikmat yang langsung datangnya di surga, yaitu berupa makanan yang bernama manna dan salwa. Ini yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Akan tetapi ya seperti kisahnya Bani Israil, mereka itu tidak mau syukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lah ini kok diceritakan kepada umatnya baginda Rasulullah SAW supaya kita juga mengambil pelajaran. Nikmat yang Allah sudah berikan kepada kamu itu loh kamu syukuri, jangan kamu keluhkan.
jangan kamu merasa kurang terus. Nah, karena yang namanya manusia itu diberi nikmat berapapun banyaknya, diberi harta banyaknya kayak apapun, itu kalau dalam hadis diceritakan, seandainya ada satu orang manusia diberi nikmat harta berupa satu lembah atau satu jurang emas, itu mikirnya loh, dia masih mikir bagaimana, mbok yo enake kalau saya diberi 2 lembah berupa emas. Kalau berupa gunung diberi 1 gunung emas, dia masih mikir bagaimana kalau saya mempunyai 2 gunung emas. Nah, ini tidak akan pernah puas. Sifat manusia sebenarnya seperti itu, maka perlu direm, perlu dikontrol. Kontrolnya apa? Yaitu dengan Al-Quran, dengan hadisnya baginda Rasulullah SAW. Nikmat yang Allah yang diberikan kepada kamu itulah kamu syukuri. Lah ini nikmat kalau kita syukuri, pasti la in syakartum la azidannakum, pasti kalau kalian mau syukur pasti aku akan tambahkan nikmat itu. Kemudian ayat yang berikutnya, wattaqu yawma turja'una fihi wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsurun. Ayat 48 yang artinya, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Inilah hadirin sekalian, bagaimana kalau orang nanti sudah meninggal dunia, bahkan sudah di hari mahsyar, ini tidak ada yang bisa menolong dirinya, ya memang kecuali iman dan amal yang sudah dia kerjakan dengan ikhlas kepada Allah di dunialah yang akan menolong dirinya. Jadi ini kita yakini bahwasanya memang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama syafaat itu pasti ada. Nanti di akhirat, orang yang di dunianya itu ada hubungan dengan orang-orang soleh, dengan para alim ulama, dengan para kiai. Kalau di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau di mana, di Jawa Barat namanya apa? Ajengan. Ajengan. Nah, kalau di NTB apa sih? Tuan guru. Nah, tuan guru. Nah, maka ini kalau orang itu ada hubungan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, bahkan ada hubungan dengan baginda Rasulullah SAW, nah itu nanti pasti di akhirat ada yang namanya syafaat. Syafaat ini kalau bahasa kita pertolongan. Bahkan antar orang iman itu nanti ada saling syafaat mensyafaati. Semoga termasuk kita semua. Contohnya begini, wah saya dulu nggak kenal agama, berkahnya diajak ngaji, amali itu loh, saya tahu agama. Nah, bahkan dalam sebuah riwayat itu diceritakan orang alim itu bisa mensyafaati kepada siapa saja yang dia kenal. Nah, makanya sesepuh-sesepuh kita di tanah Jawa itu mengajarkan kalau pas hari raya datang ke sana ke sini, supaya apa? Semakin banyak para kiai, para alim ulama yang kita kenal, dengan harapan nanti beliau-beliau ini akan memberikan pertolongannya kepada kita dari kiamat. Amin Allahumma amin. Maka inilah hadirin sekalian, apalagi syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita membaca bagaimana kisahnya di hari kiamat nanti dalam hadis yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi, ketika di hari mahsyar terutama itu orang itu pontang-panting lari sana lari sini mencari pertolongan dari Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya memang aku adalah ayahmu yang pertama kali di dunia, tapi aku pernah berbuat kesalahan. Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu memakan buah kholdi yang dikatakan kemarin, diterangkan, inilah yang menjadikan asbab aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Maka sekarang kamu datanglah kepada Nabi Ibrahim, yang dikatakan Abul Bashar yang kedua, ya. Nah, akhirnya orang-orang pun, para manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan, wahai umatku, wahai para manusia, saya tidak bisa memberikan syafaat di waktu itu, ya, ketika di hari mahsyar. Kamu datanglah kepada Nabi Musa, karena aku pernah berbuat kesalahan, yaitu berupa aku sebenarnya menurut beliau itu tidak berbohong. Nah, ketika beliau ditangkap sama pasukannya Raja Namrud, ditanya, apakah ini istrimu? Bukan, ini saudariku. Nah,
Maksudnya adalah saudari seiman, saudari seagama. Maksud beliau seperti itu, tapi itu sudah dihitung suatu kesalahan. Akhirnya Nabi Ibrahim pun tidak bisa memberi syafaat. Datanglah kamu kepada kalimullah Nabi Musa di hari mahsyar itu. Nah, kemudian hadirin sekalian, akhirnya Nabi Musa pun tidak bisa mensyafaati, karena beliau pernah membunuh satu orang yang dari orang Bani Israel gitu. Ini menjadikan asbab saya tidak bisa mensyafaati. Maka sekarang kamu datanglah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka waktu itu hadirin sekalian, orang-orang pada datang kepada baginda Rasulullah SAW dari mahsyar itu, sedangkan baginda Nabi tengah-tengah sujud bermunajat kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta syafi' tusyaffa." Wahai Muhammad, sekarang kamu angkatlah kepalamu dari sujudmu. Kamu mintalah pertolongan untuk umat itu, untuk manusia, maka niscaya kamu akan diberi pertolongan untuk mereka. Inilah bagaimana keagungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu hadirin sekalian, baru nabi-nabi yang lain bisa mensyafaati, baru umatnya pun diberi hadiah oleh Allah bisa mensyafaati, para kiai mensyafaati santri-santrinya, para orang iman mensyafaati sesama saudara muslimnya. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang yang mendapatkan syafaat dari orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat atau pertolongan. Termasuk supaya diri kita selalu mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW adalah apabila orang itu mendengar azan, dia menjawab dengan lafaz-lafaz yang disunahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tirukan. Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, muadzinnya bilang gitu, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muadzin yang mengatakan hayya 'alas shalah, dia menjawab dengan lafaz la haula wala quwata illa billah. Setelah azan selesai, dia mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka orang yang selalu istiqomah dan berusaha istiqomah, selalu langgeng mengerjakannya, ini termasuk nanti di akhir, di hari kiamat, di hari akhir akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat berikutnya, ayat 49, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu, Nabi Musa, dari Fir'aun, kamu Nabi Musa dan juga umatnya dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan. Jadi ketika itu hadirin sekalian, ketika Raja Fir'aun dalam sebuah tidurnya mimpi ada seorang bocah bayi laki-laki yang akan membunuh Fir'aun. Maka setelah itu dia punya keputusan, semua bayi yang lahir itu dibunuh semua. Akhirnya itu para menterinya usul, wahai raja, ini nanti kalau bayi-bayi dibunuh semua, siapa yang akan menjadi penerus prajurit kamu nanti? Nah, maka akhirnya apa? Sehari dibunuh, sehari tidak dibunuh. Lah, ketika Nabi Musa dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kisahnya adalah pas di hari yang di situ laki-laki, bayi laki-laki yang dibunuh. Tapi kalau sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah datang kematian, itu Raja Fir'aun itu tidak mampu untuk membunuh itu bayinya Nabi Musa itu. Akhirnya apa? Malah ketika mau dibunuh itu dirayu oleh istrinya. Bayi kan lucu, imut-imut, ini menyenangkan hatiku, jangan kamu bunuh. Maka akhirnya apa? Itu malah akhirnya bayinya Nabi Musa itu atas usulan istrinya yang bernama Asia, ya, itu akhirnya dirawat di kerajaannya Fir'aun. Nah, inilah bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kodratnya Allah ini tidak ada yang mengalahkan.
Apabila sudah Allah kehendaki ini bayi tidak mati, malah dirawat. Bahkan setelah itu ibunya Nabi Musa dipanggil untuk menyusui Nabi Musa sendiri, bahkan digaji oleh Fir'aun. Ceritanya seperti itu. Inilah keajaibannya. Maka hadirin sekalian, diceritakan juga istrinya Fir'aun itu bernama Asia, itu walaupun hari-hari berkumpul dengan Fir'aun, itu termasuk salah seorang wanita yang iman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Maka orang itu walaupun katanya ya hidup di daerah bejat kayak apapun, kalau dia memang dipilih untuk iman kepada Allah, dia tetap akan ada kekuatan untuk menjaga imannya. Bahkan itu ceritanya setiap kali Fir'aun mau mengumpuli istrinya bernama Asia, itu tidak ada kemampuan. Ada saja sebabnya yang menggagalkan perkumpulannya itu. Maka sebuah riwayat juga menceritakan nanti termasuk Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahi ini Asia ini nanti di surga akan dijadikan istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau orang yang hari-hari hidup dengan seorang yang kufur kepada Allah, memusyrikkan dirinya kepada Allah, tapi dia wanita tadi tetap iman kepada nabinya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sebaliknya ada orang yang hari-hari kumpul dengan sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, sebaik-baik makhluk, yaitu Abdullah bin Ubay. Yaitu paman beliau Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau tidak digendaki iman oleh Allah, tidak digendaki hidayah turun kepadanya, ini walaupun kumpul bersama sebaik-baik nabi, ya dia tidak iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka inilah hadirin sekalian, beberapa ayat yang sudah kita baca dan sudah kita terangkan juga sedikit maknanya. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Monggo. Terima kasih. Tadi saya sudah menerangkan bahwa kalau kita punya masalah karena sholat. Sholat. Sekarang saya tanyakan, umpama sholat fardu, contohnya sholat fardu kan sudah ditentukan bacaan-bacanya. Umpama ditambah itu boleh, contohnya waktu kita baca walaupun ditambah robi beri dan lain-lainnya, mungkin sujud atau gimana ditambah bacaan-bacaan lain boleh atau tidak? Kalau dalam sholat fardu dan juga sholat sunnah, contohnya setelah membaca waladhdallin kan memang disunahkan Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin, itu tidak membatalkan. Bahkan juga ketika sujud, kita kan kalau kitab-kitab yang kita pelajari kan hanya membaca subhana rabbiyal a'la. Lah kita ingin munajat di situ boleh, asalkan memakai bahasa Arab. Kalau kita lafadzkan. Tapi kalau doanya di dalam hati tanpa keluar suara, itu dengan bahasa apapun boleh. Bahkan misalkan kita membaca surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah ini kan kita disunahkan untuk baca doa alaihimas salam atau alaihimussalam, itu boleh. Selagi diucapkan dengan pakai bahasa Arab. Kalau sampai kita lafadzkan ada suaranya, harus memakai bahasa Arab. Tapi kalau tidak dilafadzkan, hanya di dalam hati, di batin, istilahnya orang Jawa, itu dengan bahasa Arab pun boleh. Baik sholat fardu dan sunnah. Baik sholat fardu dan sunnah. Iya kan ya. Bahkan mungkin kita bisanya berteriak itu bermunajat hanya membaca ya Allah, boleh. Ya Allah kan bahasa Arab, tapi di dalam hatinya minta ya Allah dan dilunasi utangin kula. Ya Allah hingga di waraske penyakit kula. Nah, yang muda-muda ya Allah dan di cepetnya jodohnya kula. Misalkan begitu. Katanya lagi. Monggo. Pikirin tadi. Tadi ada bilang kan kita sering dengar sejuknya mataku ada sejuknya mataku ada di dalam sholat, berarti itu mata hati yang buat. Mata hati pertama, kemudian dari kesan mata hati yang merasakan kesesukan akhirnya merembet atau ditransfer ke seluruh tubuh manusia. Makanya orang itu kan katanya memang kuncinya itu hati kan. Keadaan apapun kalau hatinya tenang, itu penyakit-penyakit hilang sendiri nanti. Kenapa orang itu cepat kena penyakit? Karena di dalam hatinya merasakan ketakutan, kekhawatiran, sehingga istilahnya orang dokter itu imunnya menurun ya, akhirnya jadi drop. Makanya kemarin sudah saya jelaskan juga bahwasanya memang kuncinya pada tubuh kita kan hati. Ala inna likulli jasadin mudghah, idza shalahat shalaha sairul jasad wa idza fasada fasada sairul jasad, ala wahyal qalb.
Ingatlah setiap jasad manusia ada yang namanya hati. Bila hatinya baik, anggota badan yang lain akan baik. Bila buruk akan buruk. Ingatlah itulah yang namanya hati. Gitu Pak. Ya, monggo Pak. Ada dua hal. Yang pertama surat Al-Baqarah juga yang ayat 44. Ya. Yang intinya kita sering memberikan semacam ceramah. Iya. Untuk mengajak berbuat sesuatu, misalkan zikrullah. Betul. Dan ada seorang ustaz yang sampaikan kemarin, saya mendengar, kalau kita ini lupa kepada Allah 1 detik saja, termasuk bermaksiat. Sementara kita sering mengucapkan supaya kita ini senantiasa ingat kepada Allah. Ilmu kita juga mengajarkan begitu, tapi kita belum bisa. Apakah ini tidak termasuk bencana yang besar juga untuk kita? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya jikalau kita menyampaikan nasihat agama atau katakanlah tausiah kita sudah niat akan mengamalkan, maka ini sudah bebas dari tuntutan ayat ini. Bahkan ada ayat yang lebih dasar lagi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya kalian memerintahkan suatu perkara atau kebaikan, kalian tidak mengerjakannya. Ini kalau di dalam tafsirnya, kalian menyampaikan ceramah agama tapi sudah ada niatan tidak mau mengamalkan. Tapi kalau kita sudah ada niatan mengamalkan, karena kita manusia adalah makhluk yang lemah, kadang lupa gitu, maka ini tidak ada tuntutan yang besar dalam ayat ini. Jadi pada intisarinya kita menyampaikan dan kita ada niatan mau mengamalkan apa yang kita sampaikan. Nah kok pada kenyataannya keteledor belum bisa mengamalkan, nah ini tidak ada tuntutan. Makanya tadi diantara caranya apa? Ketika kita mau menyampaikan ceramah agama atau dakwah lah istilahnya itu kita kan memperbaiki diri dulu, memperbaiki niat dulu. Memang ini adalah semata-mata saya sampaikan supaya diriku sendiri yang mengamalkannya. Sakit difahami. Kita yang masih rancu ketika ada kisah orang ketika yang sholat, ada cerita kisah. Orang yang sholat tapi kalau tidak tusuk, maka nanti akan berupa kain yang buruk dilempar itu. Bagaimana padahal dia sudah berusaha untuk sholat. Nah di sini kalimat illal khosyin adalah sebagian tafsir menerangkan juga mutakhasyiin. Mutakhasyiin itu usaha untuk khusyuk. Kita sudah ada usaha untuk khusyuk, kok ternyata masih juga belum bisa khusyuk. Nah, masih teringat kunci mobil yang ketinggalan di mana, masih teringat mungkin berangkas uang yang belum dikunci, gitu. Nah, katakan begitu. Tapi kita sudah niatan untuk khusyuk dan usaha untuk khusyuk. Wudunya diperbaiki, sholatnya pakai siwak, pakai minyak wangi, pakai sajadah yang bersih misalkan Nah, usaha pokoknya usaha konsentrasi penuh lah kok masih aja teledor lah, maka ini lain. Ini yang dimaksud adalah mutakhasyiin, orang yang sudah ada usaha yang untuk khusyuk. Lah itu orang yang sholatnya dilupakan, kain yang buruk dilemparkan kepada yang mengerjakannya, itu yang tidak ada usaha. Yang tidak ada usaha. Yes, cara wong Jawa niku sak-sake ngono lho salat niku. Semuanya telat gitu ya. Nggih. Pokoke sak-sake nggih. Ya tidak ada usaha memperbaiki wudunya, tidak ada usaha memperbaiki adab-adabnya. Pokoknya Allahu Akbar. Nah ini nanti sholat yang akan dilupakan, kain yang buruk dilemparkan kepada yang mengerjakannya. Bisa dipahami gitu. Alhamdulillah. Nggih, monggo Bapak. Terima kasih untuk saya pernah baca dalam Takokat itu. Nggih. Khotib. Itu dinas bahwa orang khotib itu kalau tidak bisa mengamalkan apa yang disampaikan, itu termasuk dosa. Ya itu yang dimaksud Maulana Sa'ad, itu khotib yang tidak bisa mengamalkan adalah itu tadi sama, yang dia memang hanya sekedar ngoceh saja, tidak ada usaha untuk mengamalkannya. Tapi kalau orang itu sudah menyampaikan, tadi sudah saya terangkan kan, ini menyampaikan itu sudah satu kewajiban, mengamalkan kewajiban yang lain, mengetahuinya kewajiban yang lain juga. Berarti dalam setiap amal itu ada 3 kewajiban sebenarnya.
Kita belajar ilmunya, kemudian belajar mengamalkan, dan juga belajar mendakwahkan atau menyampaikan. Lah, kalau kita sudah menyampaikan kok tidak ada kekuatan untuk mengamalkan atau ternyata memang belum ditolong oleh Allah untuk mengamalkannya, berarti satu kewajiban telah gugur, yaitu berupa apa? Kewajiban menyampaikan. Gitu. Jadi pada intinya itu tadi, kita mau khutbah, mau ngimami, mau ceramah, itu hendaknya berhenti sejenak. Terus kita menasihati diri kita. Ya Allah, ini niatannya saya menyampaikan agama. Pertama kali adalah menasihati untuk diriku sendiri, dan Engkau berikan kekuatan ya Allah untuk mengamalkan apa yang aku sampaikan, begitu. Ya, monggo Pak Komandan, Pak Jenderal. Ya. Kita referensinya ayat nomor 43. Ya. Wa qimus shalah wa atu zakata wa qamati. Ya, perintah ini kerjakan sholat, bayar zakat, dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Itu perintah pada waktu Musa Allah kepada Bani Israel. Kalau dalam rentetan ayat ini. Tapi kenyataannya ayat ini sering dijadikan entera untuk umat Islam juga. Kita silakan hal seperti ini. Itu yang saya tahu. Apakah proses ritual sholat dan sebagainya sama antara zaman dulu dengan sekarang, zaman Musa dengan zaman Nabi kita? Jadi memang ayat ini, monggo Bapak silakan. Memang ayat ini kan runtutannya itu kan cerita tentang Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan lagi Al-Qur'an ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti ketika ayat ini sudah disadur di dalam Al-Qur'an, perintah ini juga adalah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun memang Al-Kisahnya itu menceritakan Bani Israel. Nah, kemudian apakah sholatnya di zamannya baginda Nabi Muhammad dengan zamannya Nabi Musa atau Bani Israil atau sama atau bagaimana? Ini kita belum ada riwayat yang jelas, tapi pada intinya pernah ada riwayat yang menceritakan yaitu sholat di zaman Bani Israil itu sampai berapa puluh waktu gitu, Pak. Nah, sehingga baginda Nabi ketika di-mi'rajkan, Isra Mi'raj itu kan menerima perintah sholat. Nah, itu baginda Nabi turun dari arsy Allah, turun ke langit yang keberapa begitu, jumpa kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya, wahai Muhammad, apa perintah Tuhanmu untuk kamu yang akan kamu sampaikan kepada umat? Wahai Musa, wahai akhi Musa, saudaraku wahai Musa, ini perintahnya 50 waktu sholatnya. Akhirnya Nabi Musa bilang, wahai Muhammad, umatku gak akan mampu sehari kok sholat sampai 50 waktu gitu. Umatku saja besar-besar orangnya nggak mampu, apalagi umatku Nabi yang kecil-kecil. Nah, kamu minta lagi dispensasi kepada Allah sana. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi. Setelah itu dikorting sampai sekian puluh rakaat, turun kepada Nabi Musa. Wahai Musa, diberi kortingan sekarang. Nggak mampu, kamu minta keringanan lagi kepada Allah. Sampai berapa kali bolak-balik itu, sampai akhirnya 5 waktu. Setelah baginda Nabi bilang kepada Nabi Musa, 5 waktu wahai akhi Musa, wahai saudara Musa. Ya sudah, ini kata Allah tidak ada keringanan lagi. Ya sudah kalau begitu, ini Nabi Musa akhirnya mengiyakan. Maka mungkin saja ya itu sholat di zamannya Nabi Musa ya sampai 50 waktu. Jadi kisah yang kita baca dalam riwayat ketika baginda Nabi diisrokan dan dimi'rajkan. Gitu oke. Mungkin juga jumlah rakaatnya beda. Ya, kalau sekarang jumlah rakaatnya sudah ditentukan yaitu 17 rakaat dalam sehari semalam. Nah, itu juga masih banyak yang bolong umat. Ya begitu. Ya. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Allah. Cukup ya ini. Anjing.